Salam saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Saya ingin men-sharingkan firman Tuhan di pagi hari ini buat teman-teman saya semua di dalam Mazmur 139 ayat 7. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Semenjak tahun 1995 saya percaya kepada Yesus dan saya mengalami yang namanya kelahiran baru sampai saat ini, dan saya melayani Tuhan ya, dan menjadi seorang gembala. Saya beberapa kali mengalami, bukan beberapa kali, sungguh banyak saya mengalami pergumulan dalam hidup ini. Bahkan beberapa kali sampai ingin meninggalkan Yesus, karena saya merasa ya bahwa hidup ya sebelum percaya kepada Yesus itu sepertinya itu lebih enak ya, karena bebas. Itu aja, ada kebebasan untuk melakukan segala hal. Jadi saya pernah berpikir saya akan meninggalkan Tuhan Yesus, dan saya lebih baik, saya pikir saya tidak percaya atau tidak memiliki ya keyakinan. Karena di dalam hati dan pikiran saya sungguh banyak pergumulan ya, di mana saya merasa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini tidak sesuai dengan apa yang saya alami ya. Janji-janji yang diberikan di dalam firman Tuhan ini ternyata tidak seperti yang saya alami ya. Dan rupanya itu juga sudah pernah dialami oleh hamba Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-73 ya. Dia melihat kehidupan orang-orang yang tidak percaya, orang fasik itu lebih enak hidupnya dalam segala hal. Nah, coba kita lihat dulu dalam Mazmur 73 ya, Mazmur 73 ya, dikatakan di situ ya, aku sedikit lagi kakiku terpleset, harus aku terbiji, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, mereka tidak kena tulah. Tetapi ayat yang ke-16 Mazmur 73 ayat 15 dia mengatakan, seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, maka sungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan-angkatanmu. Ayat 16, tetapi aku bermaksud mengetahui hal itu, ini menjadi kesulitan di mataku, sampai akan masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesulitan. Artinya ya, jika kita tidak memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, dalam arti kita memiliki persekutuan pribadi ya, kalau kita hanya menjadi orang-orang Kristen yang ya ke gereja memberikan persembahan perpuluhan, artinya kita tidak seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Mazmur, berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam.
Kalau tidak seperti ini, memang kita akan terus ya bergumul ya tentang apa yang dikatakan oleh Alkitab dan kenyataan yang kita alami. Pagi ini juga saya mengalami suatu pergumulan hal yang saya katakan ini. Ketika bangun saya jam 4:30, pikiran itu terlintas dalam hidup saya. Saya mengingat akan kesulitan-kesulitan yang saya hadapi, baik itu di pelayanan ya, baik itu di dalam keluarga saya, baik itu di dalam ya apa yang saya alami saat ini. Saya melihat ya, saya renungkan bahwa sepertinya saya sia-sia ya mengikuti Tuhan. Sepertinya saya sia-sia mempertahankan keyakinan saya. Gimana kalau saya ubah ya, saya mengabaikan saja tentang keyakinan saya mulai ya menjalani hidup ini ya, melakukan semua ini ya bukan karena Tuhan ya, tapi karena ini adalah bagian daripada kehidupan. Saya mulai berpikir supaya saya tidak bertanya-tanya atau kemudian ya maaf kadang mempersalahkan Tuhan, mempertanyakan di mana Engkau Tuhan gitu. Sehingga maksud saya supaya hati saya itu aman, tidak mempersalahkan siapapun, artinya berbuat sesuai dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan saya membayangkan juga orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu sepertinya lebih enak. Nah, saya bergumul terus sampai ya matahari terbit ya, saya tetap bergumul ya. Kenapa saya harus mempertahankan keyakinan saya? Lalu saya kemudian mencoba mencari jawaban. Saya berdoa, ya Tuhan, tolong saya sudah tidak percaya padamu. Nah, maafkan saya gitu kan. Saya bilang gitu sama Tuhan. Saya ingin melupakan semua yang saya pahami, saya katakan seperti itu. Melupakan semua yang saya pahami. Tetapi waktu saya memikirkan itu dan saya coba membaca Alkitab, ya, saya mendapatkan ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu, dan kemanakah aku lari dari hadapanmu. Lalu saya baca lagi ayat yang ke-20, apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan kau. Jadi memang yang saya rasakan, saya tidak bisa kemana-mana lagi. Saya sudah terkunci di dalam Tuhan. Dan saya sudah di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat merebut ya apa yang sudah diberikan Bapa kepadanya, apa yang sudah dipercayakan Bapa kepada Yesus Kristus. Dan saya ini sudah dipercayakan Tuhan, saya sudah dipanggil, saya ini kepunyaan Tuhan, dan saya akan tetap milik Tuhan. Jadi kalau saya harus mengalami seperti ini, mengalami pergumulan seperti ini, kemanusiaan saya ini memang ingin diperbaharui oleh Tuhan, supaya saya semakin mengerti kehendak Tuhan. Jadi pesan Tuhan pagi ini ya, untuk kita saudara-saudara yang mengalami pergumulan, yang mengalami pergumulan dan pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan, kayaknya lebih enak tidak percaya kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain. Kita adalah anaknya. Kita adalah
kepunyaannya. Kita ini dilebur, diproses, ya, dibentuk untuk menjadi barang-barang Tuhan yang berharga, yang dipakai, yang dapat dipakai untuk kemuliaan. Jadi ketika kita mengalami pergumulan seperti ini, yang saya alami pagi ini, sebaiknya ya tetaplah ikut Tuhan. Katakan dengan jujur kepada Tuhan apa yang kita alami saat ini. Karena kita kepunyaannya, Dia pasti akan memberikan kita kekuatan. Dia pasti akan memberikan kita pengertian, hikmat, sehingga kita dapat menjalani hidup ini. Itulah kiranya firman Tuhan bagi yang saya dapat sharingkan untuk saudara-saudara sekalian. Kepunyaannya tidak akan bisa lari. Jadi kalau ada orang lari meninggalkan Tuhan, saya percaya itu bukan kepunyaan Tuhan. Karena kepunyaan Tuhan akan tetap menjadi milik Tuhan. Bersyukurlah saudara-saudaraku kalau kita dipilih, kalau kita masih tetap percaya pagi ini, kalau kita masih mendengarkan firman dan mengikuti, ya, mendengar suaranya, bersyukurlah, ya, karena kita adalah milik kepunyaan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.